Halo suster bapak ibu, selamat pagi semuanya. Good morning, how are you today? Fine, thank you. Oke, terima kasih. Saya sih semangat di IHT yang kedua ini. Semangat dong. Oke, untuk IHT yang kedua ini, pada sesi ini saya diberikan kesempatan untuk kita belajar bersama tentang penggunaan beberapa aplikasi untuk membuat video pembelajaran bapak ibu. Kenapa harus dibuat video pembelajaran ini? Ya, karena sesuai keputusan dari Yayasan Pusat adalah kita menggunakan pola yang kedua. Masih ingat ya Bapak Ibu pola kedua? Apa tuh? Tatap maya, kemudian online, kemudian prakteknya. Nah, di tatap maya ini pada kesempatan ini kita akan membuat video pembelajaran seperti yang sedang saya rekam ini. Ini namanya salah satu video pembelajaran. Nah, di dalam tatap maya itu juga ada dua macam Bapak Ibu, kemarin yang disampaikan Pak Dayat nggih. Ada secara langsung dan tidak langsung atau direct and indirectnya. Untuk langsungnya Bapak Ibu sudah sering pakai. Apa itu? Zoom. Kemudian mungkin WA, ada video call, itu langsung ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menjelaskan langsung via itu. Yang kedua adalah indirectnya Bapak Ibu. Ya, ini indirectnya adalah kita membuat video dulu, baru kita sharekan kepada anak-anak. Itu kita sebutnya tidak langsung. Nah, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah aplikasi. Aplikasi beberapa teman-teman ada yang menggunakan HP. Ada aplikasi apa namanya? KineMaster, ada aplikasi KineMaster, kemudian banyaklah aplikasi-aplikasi itu, cut video dan apa, kemarin saya dikasih tahu teman-teman. Kemudian perlu headset? Tidak Bapak Ibu, ini hanya aksesoris saja biar agak keren. Enggak, kebetulan colokannya mantan error jadi butuh ini. Kalau headset ini diperlukan jika laptopnya untuk colokan speakernya mungkin ada error, maka saya butuh ini. Kalau enggak ya enggak perlu, karena beberapa laptop sudah dilengkapi dengan untuk bisa rekam atau bisa dilengkapi dengan webcam, kamera ya, biasanya laptop yang sekarang sudah dilengkapi itu. Oke, kemudian apalagi yang kita butuhkan? Aplikasi, kemudian tentu saja laptop, kemudian materi Bapak Ibu, itu yang penting. Bisa menjelaskan tanpa materi? Bisa, tapi ya pastinya akan membosankan tentunya kalau kita hanya ngomong tok tanpa ada yang kita bahas, yang kita anak-anak melihat, itu biasanya membosankan, kayak kita mendengarkan dongeng tok. Tapi kalau ada materinya mungkin anak-anak lebih antusias, anak-anak lebih aktif, lebih paham tentunya. Oke. Materi Bapak Ibu, materi itu ada macam-macam bentuknya. Yang sering kita pakai penyampaian materi adalah PowerPoint. Pastinya Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan PowerPoint. Nah, nanti PowerPoint juga bisa kita pakai ini, rekaman ini. Kemudian PowerPoint, kemudian MS Word, kemudian Excel, mungkin ada grafik-grafiknya. Kemudian apa lagi? Ya, online seperti ini, online yang sedang saya materi online ini yang sedang saya nanti kita bahas. Kemudian aplikasinya Bapak Ibu, kemarin saya nanya-nanya ke beberapa sumber, yang paling gampang itu saya menemukan Bandicam. Ya, ini aplikasi yang menurut saya paling mudah karena kita nanti install, semoga bisa support semua ke laptop Bapak Ibu suster. Kemudian sudah install, kemudian ya sudah, tinggal kita siapkan materi, klik ini, rekam, kita ngomong. Tapi kelemahannya Bapak Ibu, kalau kita ngomong ya, kalau kita salah bisa diulang lagi, di replay lagi, di record lagi, atau direkam lagi, atau ya udah kita maaf aja, aduh maaf ya gitu, atau kita lanjut, monggo. Itu enaknya Bapak Ibu, kalau ada kesalahan dalam ngomong atau kesalahan dalam menjelaskan materi, itu enaknya mau gimana? Enaknya mau di delete aja videonya, kita ulang lagi ngerekam dari awal, atau ya kita maaf aja, maaf tadi salah ya gitu, seperti itu ya. Itu kelemahannya di Bandicam. Tapi kalau
aplikasi yang ada di sini. Kalau ada salah biasanya bisa kita edit atau kita potong, itu menurut saya. Tapi nggak apa-apa, ini lebih yang enak. Salah kita minta maaf aja, atau salah kita rekam ulang, begitu ya. Kalau sudah, kita install ini si Bandicam ke laptop, kemudian kita siapkan materi. Bisa materi yang tadi PowerPoint-nya dan dibuka dulu, atau kita menyiapkan online. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya menyiapkan online ya. Syaratnya apa online? Syaratnya adalah WiFi lancar, koneksinya bagus. Kalau enggak nanti saat kita nyetel nih si YouTube nanti uwer-uwer, jadi nggak jadi materi deh. Itu ya syaratnya, itu top. Semoga lancar. Nah, kalau nggak lancar ya nanti kita skip. Oke, sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu, sedikit ya micro teaching di sini. Kalau jelek jangan diketawakan, kita belajar bersama. Oke, good morning student, how are you today? Oke, I'm fine, and you? Seperti itu pembukaannya. Oke, before start we will pray together. Oke, please pray together, and then kita awali doa, kemudian today we are going to discuss about simple past. Do you know about simple past? If you want to express about past activity, ya seperti itu, kita akan mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang sudah lampau. Itu hanya untuk pembuka. Oke, sebelumnya atau before we start our discussion, sebelum kita akan memulai pembelajaran, kita akan lihat bersama. We will watch together about the movie about. Nah, ini untuk merangsang anak-anak biar masuk materinya. Biasanya kita sediakan gambar, namanya apa itu, observation ya, observasi ya Bapak Ibu. Kita bisa observasi gambar, bisa film atau apalah, nanti kreativitas Bapak Ibu semuanya. Saya sediakan film, jadi anak-anak melihat film dulu. Ini contoh ya, semoga lancar. Oke. Nah, contohnya Bapak Ibu, anak-anak film. Nah, anak filmnya ada namanya. Nah, kita skip aja karena videonya lama, nanti video ini lebih lama. Apa namanya? Biasanya dalam percakapan, kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Mandarin, biasanya mengulang, kemudian repeat after me dan lain-lain, itu ya seperti itu. Setelah melihat video apa biasanya Bapak Ibu memperdalam lagi dengan materinya, bisa lewat ya online tadi, atau bisa materinya lewat PowerPoint, itu sudah disiapkan seperti itu. Kemudian setelah materi selesai, berarti langsung lanjut ke online-nya nggih. Online itu bisa dikatakan untuk memperdalam pemahaman anak, bisa latihan soal, bisa ya praktis lah untuk anak-anak memahami. Setelah itu, setelah latihan online selesai, berarti tahap berikutnya yang terakhir adalah praktek Bapak Ibu. Kalau di bahasa Inggris berarti ya, oke anak-anak, sekarang kita akan coba praktek. Silahkan nanti share ya lewat WA atau apa, tentang kegiatan yang kalian lakukan minggu lalu atau kemarin, kamu ngapain aja, dalam bahasa Inggris tentunya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam Mandarin juga Mandarin, seperti itu. Jadi ada tatap mayanya sudah, kemudian penjelasan materinya sudah, kemudian online-nya dalam latihan soalnya sudah, kemudian prakteknya. Harapannya dengan step ini anak-anak benar-benar bisa mampu memahami materi atau KD yang utama kita, yang penting itu. Ya, ini mirip sekali dengan pembelajaran di kelas kan. Kita ada pembukaan, ada ngajar, kemudian latihan soal, kemudian praktek. Mirip, cuma ini bedanya di online. Nah, ini harapan dari yayasan kita seperti ini Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus semangat, sehingga benar-benar ini seperti proses pembelajaran biasa seperti di kelas, tetapi hanya dalam bentuk video. Seperti itu yang bisa saya sampaikan nggih. Kalau ada kurang-kurang nanti kita saling melengkapi, belajar bersama. Ini saya berarti saya tahu enggak, tapi ini kita belajar bersama. Mungkin ada banyak kekurangan,
ya kita saling melengkapi, sehingga harapannya Yayasan Dominikus kantor cabang Purwokerto bisa memberikan pelayanan dalam pembelajaran dan memberikan pembelajaran yang terbaik. Seperti itu suster, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Nanti setelah ini berarti langsung kita install aplikasinya, kemudian kita siapkan materinya, kita kita praktik membuat, kemudian ya presentasi. Silahkan nanti yang sudah jadi kita coba untuk presentasikan hasil-hasilnya sesuai dengan mata pelajaran atau kelasnya masing-masing yang diambil. Begitu, matur nuwun. Kalau ada pertanyaan nanti kita sambil jalan dalam proses ini. Terima kasih semuanya dan semangat belajar.